Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikannya. Segala syukur hanya kepada Allah atas taufik dan karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, segala puji baginya. Aku bersaksi pula bahwa Rasul Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya yang menyeru kepada keridhoannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan sholawat dan salam yang melimpah kepadanya SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penyesalan para penghuni neraka ketika mereka telah melihat azab dengan mata kepalanya sendiri, merasakan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah yang ditimpakan kepada mereka, sehingga tidak ada satupun manusia yang mau jangankan untuk menanggung beban siksaan atas dosa orang lain. Menanggung siksaan atas dosa-dosa yang dilakukannya sendiri pun tidak ada yang mau. Bahkan para penghuni neraka, mereka berangan-angan seandainya mereka bisa menebus diri mereka dengan anak-anaknya, istrinya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi, agar mereka itu bisa lepas dari siksaan Allah. Jadi seorang penghuni neraka, dia lebih rela bila anak-anaknya atau istrinya atau orang lain saja yang merasakan azab bukan dirinya. Itu saking dahsyatnya azab neraka. Teman-teman sekalian, saat di dunia mungkin seseorang bisa saja ia rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Misalkan seseorang bisa saja berkata, daripada orang tua saya yang dipenjara, tidak apa-apa saya saja yang dipenjara. Atau misalkan daripada anak saya yang dibunuh, lebih baik saya saja yang jadi korbannya. Saya rela mati untuk anak saya, misalkan. Itu adalah siksaan manusia, teman-teman. Tetapi berbeda siksaan manusia dengan siksaan Allah. Tidak akan ada satupun makhluk yang sanggup menanggung beban orang lain di akhirat. Itu saking beratnya azab Allah. Semua manusia ingin lari darinya. Semua manusia merasa takut. Tidak karena cinta kepada seseorang lalu ada yang sanggup menggantikan posisinya di dalam neraka, tidak ada. Semua manusia pasti ingin terbebas dari siksaan Allah. Saya teringat perkataan salah satu teman SMA saya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dulu dia berkata kepada saya, bukankah semua orang Islam akan masuk neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosa-dosanya? Semua orang kan punya dosa. Pada akhirnya kita semua akan masuk surga. Dan ungkapan tersebut menyimpan makna tersirat, yakni kebersediaan dirinya untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan untuk apa lelah-lelah beribadah, lebih baik senang-senang hidup bebas di atas dunia. Toh pada akhirnya semua orang Islam kan akan masuk surga. Begitu pemikirannya. Saya berharap semoga teman-teman di sini tidak ada yang punya pemikiran bodoh seperti ini. Memang kita semua punya dosa, tapi ada orang-orang yang langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab oleh Allah. Karena bagusnya amalnya saat di dunia, kemudian Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya
Dan ada pula yang ditimbang terlebih dahulu, berat mana antara dosa dan kebaikannya. Jadi tidak semua kaum muslimin itu dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Orang-orang yang beriman, mereka langsung Allah masukkan ke dalam surga tanpa sedikit pun tersentuh api neraka. Walaupun ini memang sedikit jumlahnya dibanding dengan banyaknya orang yang masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi kita semua harusnya berikhtiar agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang sedikit itu. Sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti akan mengampuni kita bila kita mau bertobat nasuha. Dan insya Allah kita tidak akan diazab atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan apabila kita sudah bertobat. Yang diazab itu adalah orang-orang yang terus-menerus dalam kelalaian dan tidak pernah ada keinginan untuk bertaubat. Dan janganlah ada dari kita yang rela dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, karena neraka itu bukan tempat yang asyik dan nyaman ya teman-teman. Tidak ada kesejukan sedikit pun di dalamnya. Bahkan siksaan yang paling ringan dalam neraka itu adalah seseorang memakai sandal api kemudian mendidih otaknya. Coba kita pikirkan bagaimana panasnya. Tidak sebanding dengan panas api dunia. Bila di dunia telapak kaki kita menginjak bara api, tentu hanya bagian kakinya saja yang terkena luka bakar, tidak hangus sampai ke kepala. Apakah kita bersedia merasakan panas api neraka walau hanya yang paling ringan ini? Mungkin selama beratus-ratus atau beribu-ribu tahun. Kuat sekali kita menantang api neraka. Saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang bersedia atau sanggup hanya sekadar untuk menginjak bara api dunia dalam waktu 1 jam misalnya, ataupun sanggup dibakar hidup-hidup walaupun teman-teman ditawari uang 1 miliar. Itu api dunia yang panasnya tidak ada apa-apanya dibanding api neraka. Jangankan dibakar teman-teman, saat kita kegerahan saja, misalkan cuaca panas, AC mati, mungkin kita sudah banyak mengeluh, tidak nyaman. Atau saat kita Allah beri penyakit berat, rasanya seolah-olah di dunia hanya diri kita yang paling menderita. Saat diuji dengan kesakitan, kesulitan, kemiskinan, penderitaan, atau disakiti oleh orang yang kita cintai, kita seringkali mengeluh dan merasa bahwa dunia tidak adil. Padahal segala kesulitan dan kepedihan kita hidup di atas dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Seharusnya kita lebih sibuk mempersiapkan diri untuk menghindari kehidupan neraka yang jauh sangat menyengsarakan ini, bila memang kita sayang kepada diri kita sendiri. Bukan Allah yang zolim teman-teman, tapi kitalah yang zolim. Kenapa selagi di dunia kita tidak taat saja kepada Allah? Kenapa kita tidak sejenak memikirkan ayat-ayat Allah saat masih diberikan kesempatan hidup ini? Sebenarnya peraturan-peraturan Allah itu tidak memberatkan teman-teman, tidak menyusahkan. Peraturan-peraturan Allah itu jauh lebih ringan untuk dilaksanakan daripada kita menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ngeri teman-teman, nauzubillahi min dzalik, Allahumma ajirna minan nar. Tidak mungkin ada satu orang pun yang merasa aman dari kedatangan azab Allah. Di dunia saja kita takut bila Allah beri kita bencana. Apa ada orang yang santai-santai, tetap tenang, rileks, bisa tertawa bila tiba-tiba terjadi tsunami? Ada nggak? Kemudian tubuhnya terseret air, tenggelam, terbentur dengan benda-benda keras yang ada di sekitarnya. Atau bila terjadi gempa, atau angin topan, badai, longsor, gunung meletus. Tidak mungkin ada dari kita yang merasa aman dari bencana yang Allah turunkan bila kita memang masih waras. Dan seharusnya kita lebih takut lagi dengan azab neraka
yang sangat berat siksaannya dan kekal sifatnya. Hanya orang bodoh teman-teman yang mereka merasa aman atau bahkan menantang azab Allah. Ia tidak memahami bagaimana kerasnya siksaan Allah. Dan semua pelanggaran agama, sekecil apapun, itu ada konsekuensi pembersihannya, teman-teman. Sesungguhnya, orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ia tidak beribadah dan tidak menyuruh keluarganya beribadah. Teman-teman, para penghuni neraka, mereka menjerit di dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-37, wahum yastorikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka, na'mal shaliha, kami akan mengerjakan kebajikan, ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan yang dahulu telah kami kerjakan. Kemudian apa jawaban Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, awalam tu'ammirkum ma yatazakkaru fih, bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar dapat berfikir? Man tazakkara, orang yang mau berfikir. Waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fadzuqu, maka rasakanlah azab kami. Famalidh zalimina min nasir, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Betul teman-teman, sudah berapa lama kita hidup di atas dunia? 20 tahun? 30 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Apakah waktu selama itu tidak cukup hanya untuk sekedar berpikir? Tidak cukup 20 tahun untuk meraih hidayah Allah? Berapa ayat dari Al-Quran yang betul-betul kita pahami secara mendalam untuk kemudian kita amalkan? Berapa? Dusta teman-teman, kita mengaku bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Faktanya, pilihan-pilihan hidup kita, aktivitas-aktivitas kita selalu menjauhkan kita dari Al-Quran. Kita selalu berpaling dari Al-Quran. Kita telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang dijauhi, diabaikan, dan ditinggalkan. Kapan kita teman-teman akan kembali kepada Al-Quran? Kita tidak punya banyak waktu. Setiap hari maut mengintai kita. Apa hujah kita kelak di hadapan Allah setelah Al-Quran? Kitab yang menjelaskan dengan sangat jelas ini dan detail sekali itu turun. Dan Rasul kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Islam, petunjuk dan peraturan hidup telah tersampaikan. Kitalah yang selalu lalai, tidak memikirkan ayat-ayat dan peringatan Allah. Teman-teman sekalian, ada 4 angan-angan penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 27, walau taro, dan seandainya engkau Muhammad melihat idh wuqifu, ketika mereka dihadapkan alan nar, ke neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana, seandainya nurad, kami dikembalikan, wala nukadziba, tentu kami tidak akan mendustakan, bi ayati rabbina, ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, serta kami pasti menjadi golongan atau bagian dari orang-orang yang beriman. Angan-angan penghuni neraka yang pertama adalah mereka memohon kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia. Ingin kembali ke dunia bukan untuk mengulang kembali kehidupan seperti semula, untuk bersenang-senang, bukan. Karena mereka sudah sadar betapa tidak berharganya dunia. Mereka ingin dikembalikan ke dunia itu hanya untuk beramal soleh, yang dahulu mereka tidak sempat. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami darinya. Fa in udna, jika kami masih kembali kepada kekafiran, fa inna zalimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Apa jawaban Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sakit teman-teman, ketika penghuni neraka benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, Allah tidak menolong mereka. Tertutup sudah pintu ampunan Allah. Ngeri dan menyakitkan sekali teman-teman. Betapa besar penyesalan mereka. Mereka tersiksa dengan penyesalan atas kelalaian mereka hidup di atas dunia. Kemudian angan-angan penghuni neraka yang kedua adalah mereka meminta kepada Malik, penjaga neraka. Wadadaw ya Malik, dan mereka berseru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Qala innakum makithun, dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Angan-angan penghuni neraka, mereka ingin mati teman-teman. Mereka ingin mati. Mereka tidak menginginkan untuk dikembalikan ke dunia, kemudian untuk bisa hidup bahagia lagi di atas dunia, tidak. Mereka hanya ingin mati. Mereka ingin dibinasakan sehingga tidak merasakan kepedihan azab neraka. Angan-angan mereka yang ketiga adalah mereka minta diringankan azab neraka 1 hari saja teman-teman. Dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam da'u rabbakum. Wa qala allazina, dan berkata orang-orang yang finnar, yang mereka berada dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, pohonkanlah kepada Tuhanmu, yukhaffif anna, agar dia meringankan atas kami, yauman, sehari saja, minal azab, dari azabnya. Qalu, penjaga jahanam berkata, awalam taku ta'tikum, apakah belum datang kepadamu rusulukum, rasul-rasulmu, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Qalu bala, mereka menjawab, benar sudah datang. Qalu fad'u, maka mereka berkata, berdoalah kamu sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir selain sia-sia belaka. Teman-teman sekalian, mungkin para penghuni neraka mereka sudah sangat lama di dalam neraka, ratusan atau mungkin jutaan tahun, tetapi mereka meminta agar azab dihentikan atau diringankan hanya 1 hari saja. Itu menandakan bahwa azab neraka dengan kedahsyatannya itu tidak pernah berhenti walau 1 detik pun. Tidak pernah berhenti menyiksa orang-orang kafir. Dan doa mereka meminta untuk diringankan 1 hari tidak dikabulkan Allah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahumma ajirna minan nar. Mereka terus-menerus diazab tanpa ada hentinya. Tidak akan pernah berakhir selamanya. Bukankah ini suatu hal yang sangat mengerikan teman-teman? Dan Al-Quran jauh hari sudah mengabarkan sebelum negeri akhirat benar-benar nyata kita lihat kan? Tetapi mengapa dengan berita yang begitu jelas ini masih saja ada yang masuk ke dalam neraka? Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Tentu itu tidak lain adalah karena banyaknya manusia yang tidak membaca, tidak mempelajari, tidak pula merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka ada dalam kesesatan. Kebanyakan manusia tidak peduli, masa bodoh dengan agama, tidak memikirkan.
Tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, tidak ada. Itulah menyebabkan kehancuran. Dan angan-angan terakhir penghuni neraka adalah mereka menyeru kepada penghuni surga. Mereka kehausan, kelaparan. Orang kafir tidak dapat bagian rizki di dalam neraka. Mungkin kita sering bertanya, mengapa dalam kehidupan dunia ini kita melihat banyak orang-orang kafir yang mereka hidup dalam kesenangan, kemewahan, kekayaan harta, sementara kaum muslimin banyak yang miskin ya? Itulah bahwa seluruh harta dunia itu tidak berharga menurut pandangan Allah. Maka Allah dengan sifat Ar-Rahman memberikan sesuatu yang tidak berharga tersebut juga kepada orang-orang kafir di dunia. Tetapi di akhirat dengan sifatnya Ar-Rahim, orang-orang kafir tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari rizki dan karunia Allah yang besar, lagi berharga. Kenikmatan-kenikmatan yang besar hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Wanada ashabun nar, dan para penghuni neraka menyeru ashabal jannah, kepada para penghuni surga, an afidu, tuangkanlah, alaina, kepada kami, minal ma, sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau rizki apa saja yang telah Allah karuniakan kepadamu. Qalu, mereka menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, telah mengharamkan keduanya, alal kafirin, atas orang-orang kafir. Allazina takhadhu, yaitu orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan wala'iba, sebagai permainan dan senda gurau. Wa ghurrashumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, maka pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka, kama nasu, sebagaimana dahulu mereka melupakan liqa ayaumihim hadza, melupakan pertemuan pada hari ini. Wa ma kanu, dan karena mereka biayatina, terhadap ayat-ayat kami, yajhadun, mereka mengingkari. Apa jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar bagi mereka, teman-teman. Jalan keluarnya ya bagi kita, hanya bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup, untuk jangan pernah main-main dengan hidup ini. Manfaatkan sebaik mungkin waktu untuk mempelajari agama, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Dengan itu kita berharap tiada penyesalan kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepada kita penyesalan sebagaimana orang-orang yang telah ada dalam kubur mereka menyesal, mari kita serius merenungkan ayat ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memperbaiki amalan kita dan menganugerahkan kepada kita kematian yang indah, menenangkan, husnul khatimah. Sekian teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa mengetuk pintu hati teman-teman semuanya untuk dijadikan bahan renungan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.